Ya, untuk hasilnya tetap kita jual juga, tapi untuk menekan adanya inflasi kenaikan harga, kita jual murah. Jadi warga masyarakat nggak terlalu tinggi dalam pembelian komoditas bawang merah ataupun cabai tersebut. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kapten Infanteri Agung Bintoro, Pasilop Kodim 0508 Depok, Koordinator Urban Farming Kodim 0508 Depok. Untuk komoditas yang kita tanam di lahan urban farming Kodim 0508 yaitu bawang merah. Karena bawang merah ini kan kadang-kadang untuk lonjakan harga ya cukup signifikan. Makanya kita mengambil bawang merah. Yang kedua komoditas untuk lombok juga. Karena lombok cabai rawit ini untuk harga di masyarakat kadang-kadang tinggi juga. Itu makanya kita ambil komoditas dua tersebut sementara ini. Untuk bawang merah yang kita tanam yaitu bawang merah jenis konsumsi masyarakat, yaitu berasal dari Brebes dan Nganjuk, Pak. Kalau untuk lahan ini ada miliknya PUPR, ya PUPR karena di lahan ini kan di samping milik lahan jalan tol, Pak. Kemudian kenapa ada lahan ini? Karena itu lahan tidur, lahan tidur yang tidak dirawat, mungkin kurang adanya perawatan daripada lahan tersebut, akhirnya terbelenggai. Makanya kita Kodim 05 Depok untuk memanfaatkan dalam rangka kegiatan ketahanan pangan atau urban farming. Ya, untuk hasilnya tetap kita jual juga, tapi untuk menekan adanya inflasi kenaikan harga, kita jual murah. Jadi warga masyarakat nggak terlalu tinggi dalam pembelian komoditas bawang merah ataupun cabai tersebut. Kalau untuk kegiatan urban farming memang kita bekerjasama dengan K3D, karena kita sudah membentuk kelompok tani, namanya kelompok tani Sukma Jaya Tangguh, itu bersama dengan komponen masyarakat di lingkungan Sukma Jaya sini. Untuk pembagian tugas bersama-sama dalam mengerjakan ya, ada kita sambil membuat penataan lahan, membuat media tanam, pemasangan mulase, kemudian pada saat menanam benih dan sebagainya kita bagi sama-sama. Jadi ada kolaborasi, ada sinergitas dengan masyarakat. Kita bekerjasama dengan stakeholder, kita ada Dinas Pertanian juga di wilayah Depok, Forkopimda, ya kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian juga untuk teknik bagaimana menanam cabai dan menanam bawang tersebut. Itu untuk kita selalu bersinergi dengan Dinas Pertanian setempat. Kita untuk tiap hari sekitar 20 orang, kita kan bergantian dengan masing-masing koramil juga. Dari masing-masing satker mengirimkan anggotanya untuk kegiatan penyiapan media tanam dan edukasi pertanian di wilayah urban farming kita ini. Kalau boleh tahu antusias dengan anggota itu bagaimana? Ya cukup luar biasa sekali. Ya anggota semangat sekali dalam rangka kegiatan ketahanan pangan ini. Bagaimanapun juga kita sebagai komando kewilayahan harus selalu bagaimana menekan adanya suatu kenaikan harga. Ya, dengan adanya kita menanam bawang merah, cabai rawit, jadi harapan kita bisa menekan inflasi kenaikan harga di lingkungan masyarakat sekitar Depok sini.
Untuk kegiatan daripada sistem penanaman di sini dengan sistem modern, dengan sistem tetes. Tetes ini pertama kita menyiapkan sumber air atau membuat embung air, kemudian kita alirkan melalui pipa-pipa di situ, kemudian namakan dengan saluran drip tip tadi itu dengan tetes. Jadi dengan tetes tersebut, jadi seluruh lapisan tanah bisa, jadi kelembapan selalu terjaga. Nggak terlalu banyak air, tidak kekurangan air, jadi lembab terus. Jadi kebutuhan nutrisi daripada tanaman tersebut tetap terjaga. Ya, untuk kesulitan pasti ada. Yang pertama awal-awal pembuka lahan, karena areal sini yaitu bekas benching plant. Benching plant banyak material-material, batu-batu besar itu banyak. Ya, mungkin udah berapa red aja ini batu-batu kita singkirkan di sini itu. Ya, itu yang kendala-kendala itu yang menyebabkan kita untuk penataan lahan di sini. Kalau kemudahannya? Ya, untuk kemudahan ya alhamdulillah kita di sini bersinergi dengan Forkopimda, bersinergi dengan instansi terkait, contohnya dengan Sikon 13 kami dibantu juga untuk adanya doser, adanya alat berat, kemudian dari PUPR juga membantu dengan alat berat, kemudian adanya traktor dari Korem 051, itu sangat membantu sekali dalam penyiapan media tanam di urban farming ini. Jadi untuk pemupukan, ya untuk pemupukan kita dalam sebulan kita 4 kali. Kita sudah menggunakan toren air dengan fermentasi, dengan pupuk, dengan mungkin vitamin-vitamin yang lain. Jadi untuk menambah nutrisi daripada tanaman tersebut. Yang paling diperhatikan yang pertama yaitu media tanam, penyiapan lahan tersebut, kemudian pemupukan, kemudian untuk apabila ada gulma dan sebagainya ataupun hama-hama kita laksanakan dengan komposisi pestisida yang ramah lingkungan kita gunakan seperti itu. Ya, dengan ada urban farming kita berharap seluruh masyarakat di sekitar Depok ini bisa beredukasi dengan pertanian, karena urban farming itu menanam di lahan-lahan sempit pun bisa juga. Di lahan perkotaan itu juga ya bisa juga. Karena itu urban farming kan penanaman di lahan perkotaan. Di tempat-tempat gang sempit pun bisa dilaksanakan juga. Itu menambah mungkin kita nggak terlalu banyak pengeluaran biaya juga. Untuk panen bawang merah itu sekitar 70 hari. Ya, ini udah tumbuh udah 27 hari. Ya, 27 hari sekarang udah tumbuh 27 hari, tinggal mungkin sebulan lebih 10 hari lagi. Mungkin insya Allah udah bisa melaksanakan panen raya. Apakah ada selain bawang dan cabai yang akan ditanam di urban farming ini? Ya, untuk rencana ke depan pasti ada untuk mengembangkan itu, mungkin jagung manis, mungkin komoditas lain juga kita akan coba juga di lingkungan kita ini. Mengenai Mas AHY ke sini itu, pertama bahwa memang ini juga kita disupport oleh Kodim 0508 dan Korem serta Kodam. Pada saat itu kebetulan Mas AHY kan ke Depok juga. Begitu disampaikan sama teman-teman TNI, akhirnya beliau apresiasi mampir ke sini sekaligus memberikan support bahwa lahan itu bisa dipakai kok untuk dimanfaatkan, sementara belum dimanfaatkan sama pemiliknya. Mas AHY juga concernnya dalam ketahanan pangan. Beliau menyampaikan di sini bahwa manusia bertambah, tanah tidak tambah. Artinya ya apa? Kita supaya giat menanam. Kita sudah terbiasa. Semenjak K3D itu berdiri, kita tidak ada dari APBD, kita tidak ada dari manapun. Kita sama-sama, kebetulan pengurus K3D itu mayoritas sudah punya kehidupan tersendiri dan hampir selesai dengan hidupnya. Sehingga apapun ya soal biaya, bicara sama-sama nih. Dari kita untuk kita seperti itu. Termasuk di sini. Nah, penanaman dan penanaman serta persiapan menanam di sini ini kebetulan udah yang kedua. Pertama K3D
Tapi karena tujuan kita itu tadinya hanya mencegah kriminal, akhirnya kita belajar bertanam. Hasilnya nggak maksimal. Alhamdulillah Pak Dandim mungkin tadinya memantau, kalau pas lewat datang memberikan support, ayo Pak D. Sekarang TNI itu sekarang juga programnya ketahanan pangan. Sama-sama Pak D, ayo. Ini silakan anak buah yang biasa dengan Pak D, komunitas warga Gunung Kidul dan yang lain yang ikut bertani di sini. Saya bawakan konsultan, saya bawakan alat berat. Akhirnya direvitalisasi ulang, dinolin seperti itu. Nah ini setelah selesai, ini mulai penanaman perdana sampai mendapat apresiasi dari Mas AHY, Menteri ATR, seperti itu. Saya cerita agak mundur sedikit ya. Jadi di 2015, 16 sampai 17 itu kan Juanda itu sangat rawan sekali ya. Baik begal, karena ada prostitusi, peredaran narkotika. Nah, di saat itu juga atas dasar keprihatinan kita selaku masyarakat sekitar sini membentuk yang namanya Komunitas Kampung Kita Depok. Biasa disingkat K3D. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tuh sekarang Juanda itu sudah sangat nyaris nggak terdengar lah masalah kerawanan yang menyangkut begal dan segala macam. Ya, kriminal itu dahulu dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Karena sudah lebih dari 5 orang di situ kan yang menjadi korban nyawa. Seiring berjalannya waktu, kita ini kan juga prihatin terhadap 2 komoditi, bawang merah dan cabai. Itu kan setiap saat, khususnya di hari-hari besar, itu kan harganya itu melonjak. Sehingga kita berinisiatif untuk beralih ke urban farming supaya bisa ikut berperan serta mengendalikan inflasi di 2 komoditi itu.